Selamat pagi saudara sekalian, Jemaat Batu Zaman juga saudara-saudara seiman lainnya. Saya pribadi bersyukur karena kita bersama-sama bisa sampai pada bagian pamungkas dari renungan dengan tema surat 2 Timotius. Saudara, sebagai penutup kita akan membahas ayat 22. Sehingga judul renungan pagi ini adalah penyertaan yang membuat berhasil. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dasar keseluruhan surat Paulus yang kedua kepada Timotius adalah keyakinan bahwa Allah telah berfirman melalui para nabi dan rasulnya. Selain itu, bahwa iman, kebenaran, Injil, dan ajaran yang sehat telah dipercayakan kepada gereja sebagai harta yang kudus. Paulus menyadari sepenuhnya kesukaran menjaga kepercayaan ini. Timotius secara tidak langsung digambarkan Paulus sebagai seorang yang tidak berpengalaman, lemah, pemalu, serupa dengan kita saat ini. Sedang pihak lawan kuat dan halus serangannya, karena di belakangnya ada si iblis, pembenci Allah yang sesungguhnya. Kadang si pembenci menambahkan racun dalam pemberitaan Injil, sehingga dampak kerusakan tidak terlihat dalam jangka pendek. Di waktu lain dia menakut-nakuti para pemberita, sehingga mereka memilih diam karena takut disiksa atau ditertawakan. Atau dia membujuk para pemberita melampaui amanat Injil yang sesungguhnya, sehingga Injil menjadi sesuatu yang berbeda, bahkan menyimpang. Namun saudara, bagi Paulus, kelihayan itu harus dilawan dengan terus memelihara Injil dalam hidup, memeliharanya sebagai harta yang tak ternilai, karena Injil adalah kebenaran Allah. Juga dilawan dengan cara selalu memberitakan Injil, karena tidak ada sukacita tentang keselamatan di luar Kristus, walaupun para pemberita harus siap membayar harga demi pemberitaannya. Kalau mengingat 30 tahun pelayanannya, dan pada saat menulis surat ini Paulus sedang menunggu mati martir, tentu para penentang memakai kematian itu sebagai cemooh gagal hidup Paulus. Dia yang menganggap dirinya rasul mengakhiri hidupnya dengan tragis, bahkan menulis surat sambil kedinginan. Tetapi setelah lebih dari 2000 tahun, tulisan-tulisannya yang diilhami Roh Kudus tidak pernah berhenti disebarluaskan. Sebaliknya, tulisan-tulisan itu malah membakar semangat pemberitaan Injil, mengapit pernyataan-pernyataan lain dalam firman Tuhan. Maka cara kematian Paulus bukan tolok ukur kegagalan hidupnya. Sebaliknya, surat yang mulanya hanya ditujukan bagi Timotius dan saudara seiman lain pada waktu itu, dipakai Allah menjadi salah satu kitab perjanjian baru. Allah memakai usaha setiap Paulus, lalu menambah hasilnya menjadi sesuatu yang jauh di luar harapan Paulus pada waktu itu. Malahan, apa yang kelihatannya sebagai kegagalan hidup, dipakai Allah menjadi benih yang kelak buahnya dituai orang lain. Hidup Paulus memang berakhir, tapi firman Allah akan terus diberitakan. Hari ini saudara, kita juga mungkin merasa gagal melaksanakan mandat firman Tuhan. Kita diimpit dengan begitu keras. Tapi percayalah, sewaktu kegagalan dibawa ke hadapan Yesus Kristus, maka Dia akan mengubahnya menjadi permulaan langkah yang baru. Hal itu terjadi karena kesetiaan Allah sendiri kepada pernyataannya, juga kepada umat yang dikasihinya. Bagi manusia mungkin gagal, tapi bagi Allah tidak. Seperti nas yang menutup surat Paulus kepada Timotius ini, Allah Bapa dengan kasih yang begitu luas dan dalam berkata kepada kita, "Aku menyertai rohmu, kasih karuniaku menyertai kamu." Haleluya, terpujilah Allah.